Enggak apa-apa kok jawabnya gitu terus dari tadi. Nah, itu dia zamannya gue baper kayak gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya lagi stres banget. Tapi gue nggak bisa lihat perubahannya. Sama, gue juga nggak Saking bisa flatnya ya, lihat. sama Nggak bisa. dia manajemen Saking emosinya hebat lempengnya ya. kalau misalnya sama cowok tuh, Iya. kan kayak kalau misalnya apa-apa tuh dia masih bisa cerita sih, cuman Ya argue setiap dikasih komando atau instruksi anak-anak tuh nggak ada yang argue gitu loh, ntar dulu magnet lagi. Hai, Gue pakai bengong. Bengong karena kenapa? Gue punya pertanyaan langsung nih buat Sweet Mom sama yang ada di sini juga Apa nih tuh? buat Apa kita sih? semua nih. Lo kalau dikasih opsi punya anak yang penting anaknya baik, anaknya nurut, atau yang penting sekarang anak gue happy, bahagia, mentalnya sehat, lo pilih mana? Ya terakhir Bagus. dong. Yang terakhir Oh, lah. terakhir lah. Walaupun mental kita jadi nggak sehat. Enggak, kenapa harus milih sih? Emang nggak boleh ya punya anak yang baik hati dan bahagia? tapi Iya. walaupun mental apa lu bilang? Mental kita nggak sehat karena Itu ngikutin. kenapa Karena pakai mental nggak sehat? kan gini, nurutin kan kayak gini. Kenapa gue langsung to the point ngomong kan kalau misalnya gini, anak lo baik, anak lo nurut. Itu kan kayak cita-cita ibu-ibu zaman dulu kan Ya. untuk punya anak baik, punya anak Emang nurut. enak banget sih Enak gedenya banget kayak ya. gitu. Terus mental ibunya sehat gitu. Iya karena kan semuanya nurut. Kan enak. Iya, Suruh kan? nurut, suruh Iya, mandi-mandi, iya, suruh iya, belajar-belajar. Nggak ada yang mandi. Coba berapa Nggak kali ada yang lo ngebangkang Nah, ya. maksud gue gitu. Iya kan? Argue setiap dikasih komando atau instruksi anak-anak tuh nggak ada yang argue gitu loh, ntar dulu magnet lagi. Penting kalau ntar dulu, lagi. ntar dulu, aku kan tadi udah bilang, Iya. aku nggak mau mandi sekarang, aku tuh ngerjain Oh, lo kabur Nangis aja dong. langsung. Kalau colok aja. Ada aja ya. Tapi maksudnya gini, lo misalnya punya anak yang baik, nurut, ya kan? Anak gue manis, baik, nurut, lo tenang. Ternyata tiba-tiba dia menyimpang. Nah, itu dia. Terus satu saat dia meledak, Kena mental kita ternyata. lebih kena mental double-double nggak ibunya? Betul banget, Iya benar kan? banget. Nggak mau juga. Nggak mau juga makanya. Iya. Ini banyak dari kita sering banget, apalagi kita tadi gue bilang ya, ini orang tua zaman dulu tuh pengennya punya anak baik dalam arti quote unquote anak yang nurut gitu kan. Ya maksudnya baik itu tadi nurut, nggak ngelawan, nggak bikin malu orang tua gitu kan, dengar-dengaran gitu. Tapi mungkin hari ini kita jadi pengen nanya nih, mungkin ini apa ya? Ya tadi lo punya anak yang terlihat baik-baik gitu ya, tapi ternyata emotionally unhappy. Iya. Betul. Dia ternyata tertekan, dia stres gitu kan. Atau memang jangan-jangan nih kita ya tanpa sadar kita membesarkan anak yang pandai menyenangkan orang lain. People Iya, pleaser. people pleaser. Tapi dia nggak paham sama diri dia sendiri. Iya, iya, Kayak iya. sesederhana gini deh, kadang-kadang kan dulu tuh orang tua kita tuh masih ngatur. Masuk sekolah kedokteran, nggak mau tahu. Iya. Mau lo bahagia, Itu harapan mau lo enggak, papa. ya kan? Itu pokoknya harus lo ikutin. Tapi habis itu lo nggak happy. Lo ngerjainnya nggak Iya, happy. iya, Karena iya, mungkin lo iya. nggak pengen jadi dokter, lu pengennya jadi yang lain tuh. Ada saudara gue deh ya, dia pokoknya dituntut sama orang tuanya harus masuk sekolah, waktu itu harus kuliah, harus jadi arsitek. Ya. Ngambil sekolah arsitektur dong ya, pokoknya jadi insinyur lah intinya zaman dulu. Terus apa yang dia lakukan? Dia nggak happy, dia bilang aku nggak mau, Tapi gitu kan ya. dipaksa. Dipaksa harus. Itu keinginan papa dan mama dan harus dikerjain dong sama dia. Begitu dia lulus, dia langsung kasih ijazahnya. Nih ya, udah ya, aku mau sekolah pilot. Iya sama, gue juga pernah ketemu Asli, orang dia begitu sekolah orang pilot udah. tuanya. Jadi pilot sekarang? Jadi orang tuanya pengen dia jadi dokter. Sama persis kayak gini. Jadi ijazahnya dikasih, udah ya aku mau sekolah desain gitu. Iya. Oh, terus ijazah Kan gue buat sering orang tuanya tanya. juga nggak bisa dipakai. Iya. Jadi itu tuh ternyata yang terjadi gitu loh. Iya. Tapi Inji ternyata bener nih kaitannya sama tadi gitu. Gak melulu nurut itu baik. Justru anak yang terkesan membangkang berani ngejawab sebenarnya lebih sehat karena ada nih dari www.parents.com yang mengatakan anak yang bahagia secara emosional ada anak yang bisa mengekspresikan semua perasaannya tapi di tengah lingkungan yang supportive. Jadi mereka tuh bisa berpendapat, nggak harus memfilter statement karena takut. Nah, kalau tadi kan pilihannya Angie seolah-olah gampang banget kita pilih ya. Lo mau punya anak nurut tapi mereka nggak bahagia, atau lo mau punya anak yang bahagia mentalnya, ya bahagia mentalnya lah ya. Tapi sebenarnya begitu dijalanin, gue juga waktu itu
frustasi banget punya anak gak nurut. Mima kan anak gue yang pertama tuh sama sekali gak nurut ya. Mau dia gitu kayaknya ya. Udah gitu, gue tuh sempet konsultasi juga tuh ke psikolog. Kenapa ya Mima kalau di rumah tuh kayaknya gue ngelihatnya dia marah-marah terus gitu loh. Karena semua yang masukan yang gue kasih tuh kayaknya dia gak setuju aja gitu. Enggak mau. Udah deh, kenapa sih bunda ribet banget. Terus ngomongnya pakai ngegas pula gitu. Dan itu tiap hari kan gue capek ya gitu. Terus akhirnya gue konsultasi dong sama psikolog. Terus psikolog tersebut bilang jadi ternyata justru kalau Mima di rumah terlihat maksudnya cemberut terus, bete terus, marah-marah mulu gitu ya. Itu menandakan bahwa di rumah itu tempat paling aman dia mengekspresikan ekspresi dia yang sesungguhnya. Menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya tanpa sendiri. difilter. Itu tandanya, itu pertanda baik. Katanya pertanda baik, Bu. Tandanya ibu udah bikin suasana nyaman sehingga dia mau gitu loh ngeluarin ekspresi dia yang sesungguhnya. Mungkin begitu di sekolah dia ya mau nggak mau gue baik deh sama temen gue, gue nggak suka sama dia, ya mau nggak mau gue ikutin deh guru gue, padahal gue capek banget gitu kan ya. Ya gue baik-baik deh kalau ada orang tua temen gue, padahal gue tahu banget nih dia orangnya nyebelin gitu misalnya gitu ya. Nah begitu di rumah lelah kan dia dengan kepura-puraan di sekolahnya ini misalnya. Nah begitu di rumah dia capek. Jadi di luar pakai skin beda gitu ya. Nah, tapi bentar ya Sweet Moms, ini hanya berlaku buat anak-anak ya. Jangan sampai kita ibu-ibu di rumah tiba-tiba, sayang, aku tuh kalau cemberut marah-marah ini berarti aku nyaman. Iya, beda-beda. Lo cemberut aja terus seharian ya. Jadi perbendaharanya. Jutek melulu ya di rumah. Mama kenapa sih? Capek mama habis ketemu tante Mola, tante Mona, tante Angie sama tante Esa. Capek. Terus dia udah gak usah sentuh mama. Itu kalau udah marah-marah tuh sehat. Jangan bukan jasa tuh. Lo pakai getar-gitunya dong. Ada getarnya ya. Ini kita dapat informasinya akurat loh dari baby. Jadi kalau lagi Mesya lagi bete, jadi kalau dielus si sayang, gimana Noli getarnya? Pakai getar dia. Dia getar ya, mode getar. Itu Vibrate ya, mode getar ya. Tapi tadi balik lagi si Mola bilang, gue jadi ingat teman gue tuh. Waktu itu teman gue juga gitu, anaknya setiap pulang tuh cemberut mulu, pokoknya marah-marah mulu gitu. Ibunya lama-lama kan hati, apa gini? Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh gak bahagia ya sama keluarga kamu ya? Kamu tuh mau pilih keluarga lain aja ya? Karena kan kamu ngeliat anak lo pulang selalu bete, selalu kesel, tapi gini. Tapi rasanya emang kayak gitu loh. Iya. Berarti anak gitu loh. Pilihannya salah Ji, bukan anak baik atau anak bahagia. Tapi apa dong? Anak bahagia atau ibunya bahagia. Temen gue tuh sampai akhirnya karena dia awalnya dia tahan-tahan, dia coba cerita tuh, gila anak gue bawa dia cemburu-cemburu dulu. Akhirnya satu hari dia meledak. Kamu tuh kenapa sih? You're unhappy with your family. Kamu memilih keluarga lain aja. Kamu tuh gak bersyukur sama kepecah juga gitu loh. Dia tuh lihat anak tuh tiap hari. Iya. Tapi mungkin ya, hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa nggak terjadi kalau komunikasinya enak di rumah. Jadi misalnya boleh aja dia cemberut, dia marah-marah, tapi mungkin dia cerita, aku sebel banget deh tadi di sekolah dikeluarin lalalilu. Jadi si Muntah orang gitu ya. gitu. Ada narasinya Jadi ya. tetap marah, tetap ngeluarin, tapi orang rumah paham marahnya bukan ke gue atau bukan gak happy di rumah gitu. Iya. Jangan malah misalnya dia ya makanya kalau dia yang melototin gue sih marah banget. Tapi kalau dia bercerita dengan ekspresif, kita pasti menampung itu. Nah cuman masalahnya nggak semua anak-anak tuh punya kemampuan itu. Apalagi di masa-masa remaja kayak Mima tuh yang gue ceritain itu tuh Mima di umur 13, 14, 15 lah. Jadi dia sendiri mungkin dia mungkin emosinya lagi berantakan, terus dia belum bisa nyeritain aku nih kenapa tuh dia nggak bisa. Bingung. Kalau gue inget tuh Mima 18, 17, 18, 19 tuh mulai pelan-pelan, terus dia mulai mikir, oh ya kalau aku tiap hari pulang kayak gini ternyata orang rumahku juga nggak nyaman. Gimana ya caranya ngasih tahu mereka? Gimana ya caranya supaya mereka paham aku? Itu tuh umur 17 tuh baru mulai tuh gitu. Jadi kayaknya nggak semua anak pertumbuhan dan perkembangannya sama. Ada anak yang gampang banget ceritain, ada anak yang aku malas mau cerita, pokoknya gue mau bete aja gitu ya. Terus lama-lama nih dia baru sadar bahwa oh ternyata kasihan juga ya nyokap bokap gue, adik-adik juga kayaknya jadi bete kalau aku jadi bete. Itu tuh ternyata proses gitu. Nah dalam prosesnya itu lumayan ya 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. 5 tahun. Pegel banget sebenarnya gitu, mengikuti proses itu. Tapi terus kalau definisi anak baik buat
kita semua tahu apa sih buat lo apa definisi anak baik? Kalau gue sih yang penting balance sih ya. Maksudnya baik itu bukan berarti yang dia harus nurut gitu loh. Kalau gue sih membiasakan anak-anak tuh untuk ngomong, jujur. Iya. Itu Naura tuh kan emang anaknya udah nggak enakan dari kecil. Iya bener. Dia orangnya nggak enakan udah terbiasa kayak gitu. Mungkin karena emang dia terbiasa dari kerja dari kecil kan dia terbiasa melayani orang dan Menghibur orang, jadi people pleaser gitu nggak sih? Akhirnya seperti itu kebentuknya. Nah, gue tipe karakter orang yang kalau A, B, B. Nah, gue tuh bisa galak sama orang. Kalau misalnya kalau ada yang nyentuh anak gue bisa langsung berekspresi tuh, bisa langsung reaksi gue bisa yang menunjukkan langsung, lo gak suka lah gitu ya. Kalau Nora tuh, mama jangan kayak gitu. Nah, dia tuh Oh justru Naura yang gituin lo. Oh ini di depan orang ada orang banyak, ini kan lagi syuting gitu ya. Misalnya kalau yang berhubungan sama misalnya gue berekspresi sama orang yang misalnya menyangkut anak gue gitu, gue bisa langsung yang negor orang sementara Nora mama tuh bisa Nora yang negor gue gitu. Tapi kalau karena gue nunjukin kalau ini salah nih benar. Kalau Nora tuh lebih yang jangan mah nggak enak, terus dia tuh lebih pintar menutupi. Gue baru kemarin bahas sama Baldi, gila ya untuk seumur Naura, gue udah tahu banget nih, gue tahu dia capek banget, dia nggak seneng banget dengan kondisi kerjaan ini, cuman dia sangat bisa berbahasa basi dan menutupi perasaan dia itu dan tetap menjalankan dengan Itu baik. sebuah dengan kemampuan senyum. loh, itu sebuah kemampuan lah. Gue sih tepuk tangan 10 jempol. Gue baru kemarin 2 malam yang lalu bahas sama Baldi berdua gitu. Gila sih, kalau gue udah nangis darah. Gue baru bahas beberapa hari yang lalu. Salut banget. Gitu. Tapi Ya, itu dia profesionalisme. Ya baru gue mau nanya. Lo jadi khawatir nggak? Gue khawatir sekali. Cuma di satu sisi gue khawatir, tapi di satu sisi lain gue juga bilang, Kak, mama salut banget loh sama kamu. Ya, karena emang kalau kerja harus begitu kan sebenarnya. Makanya gue bilang kamu tuh sebenarnya dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang tuh di luar tuh dia memang dia tuh kayak, makanya gue lagi dia tuh lagi mix nih. Maksudnya dia masa peralihan. Makanya gue tuh lebih memperhatikan dia saat ini dibandingkan Neona, Bevan dan Nakea. Karena di masa transisi ini menurut aku Naura tuh masih krisis nih, masih ngerti gak sih? Dia tuh karena udah kerja dari kecil, jadi gue tuh merasa dia tuh masa anak-anak tuh loncat. Jadi itu yang makanya kenapa kayak hari-hari kalau bisa dia kerja tuh gue masih harus dampingin, karena dia tuh masih nempel Masih banget. skin kontak sampai Skin to sekarang. skin masih banget, dan itu dia butuhkan. Ternyata tuh jiwa anak-anaknya dia tuh masih ada di sini. Iya, waktu itu pernah syuting series sama Brasco, ibu bapaknya nggak ada. Mungkin dilihat, ya nih kayak bapak gue nih kayaknya dari kecil. Nempel sama Brasco, pelukan gitu sama Brasco sampai, duh, Nau kamu tuh kan udah gede ya sebenarnya. Cuma dia nempel, dia tuh kayak, itu yang orang lihat ternyata kebutuhan nempel dia dia. sebagai yang jiwa dia dalamnya masih anak-anak yang orang nggak lihat. Itu tuh tanpa dia sadar, itu tuh masih bersisa ya. masih ada. Jadi Gitu itu loh. lo kayak berusaha untuk keluarin supaya jangan dipendem sama dia ya. Nah, berarti modelan kayak Naura gini kalau dilihat dari luar kan, ih anak baik banget sih Naura ini gitu. Tapi ada kekhawatiran juga ya dari orang tuanya bahwa tar dulu nih baik buat orang lain, baik buat dirinya sendiri apa enggak Jadi gitu dia ya. mencoba, dia memproses itu, dan gue yang harus peka banget nih. Makanya kadang-kadang dia marah kayak gitu. Di satu sisi kalau gue juga lagi capek, gue juga bisa meledak kan. Makanya jangan marah-marah, jadi gini-gini gitu loh. Mama juga, misalnya gue juga capek gitu. Tapi di satu sisi gue juga tahu dia juga sangat capek gitu. Mungkin itu waktunya dia justru buang sampah ibaratnya ya. Sampah. Makanya di sini tuh di sini tuh gue juga mencoba untuk mix memahami dia juga lagi nge-adjust dirinya dia, gue pun juga Itu juga gue belajar keras sih Noli. Maksudnya secara sebagai orang tua kan gue ngerasa nggak mau dong diperlakukan seperti itu sama anak gue gitu loh, dibentak gitu, dipelototin gitu kan kita nggak terima ya, karena kita tuh orang tua gitu. Kita sebagai orang tua Karena kita waktu kecil juga kan kita diajarin untuk menghargai orang tua gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dikasih point of view yang berbeda kayak waktu itu psikolog itu bilang dia itu melampiaskan dengan orang yang tepat sebenarnya. Lo mau emang dia marah-marah kayak gitu ke orang lain gitu ya, yang misalnya kepala sekolahnya gitu misalnya, atau ke temennya gitu yang terus akhirnya jadi konflik di sekolah gitu kan ya. Sebenarnya kan
bagus-bagus aja kalau ternyata dia melampiaskannya di rumah gitu. Nah Iya, itu tuh belajar gue yang ampun. Terus dia bilang pokoknya jadi orang tuanya anak remaja, pelajaran yang paling harus dipelajari adalah nggak baper. Nah itu tuh susah banget. Susah banget buat gue dia. dapet hari Susah ini. banget. Ternyata memang buang sampahnya itu di rumah. Iya. Nah belajar nggak baper itu tuh setengah mati banget Noli. Tapi Setengah gue mati maksudnya banget. gini, kalau buat gue ya anak baik itu lebih ke apa ya, attitude sih menurut gue. Iya. Lebih, Iya. dia tahu Sopan. menempatkan diri, Iya. apa namanya, sopan santun, Yes. tata krama, menghargai orang, bilang makasih dan lain-lain. Iya, iya. Baik tuh kalau di kepala gue gitu. Jadi walaupun dia bisa dia marah-marah di rumah, artinya dia itu nyaman sama kita, tetap ada tuh yang Iya, menurut betul. gue harus jagain. Batasan. Iya. Bukan berarti juga karena oke aku nyaman di rumah terus lo bisa kurang ajar dan Iya, ngomong dengan iya, kasar misalnya sama mbak di rumah gitu. Iya. Nah, Iya. itu kayaknya kita juga mesti jagain Betul, sih. Iya, betul, iya. betul. Coba tadi dari yang Mona bilang gue jadi relate juga nih Noli sama Kelo. Jadi gue tuh merasa bahwa setelah Jema kuliah dia tuh banyak sekali berseberangan sama gue. Bahkan waktu itu gue cerita sama Meisha ya, JJ pun juga bilang iya sejak Jema kuliah dia tuh jadi banyak sekali hal-hal yang kok nggak jadi berseberangan sama gue gitu. Jadi gue menemukan ada banyak hal yang dia nggak dulu nggak gini nih dia nih gitu. Ternyata dinotis juga sama JJ gitu. Tapi JJ bilang dia juga yang menyadarkan gue bahwa Jema itu sudah mulai dewasa dan menjadi dirinya sendiri. Dan gue relate ya hari ini sama apa yang lo bilang. Saat ini kan Jema kuliahnya tuh kan kalau zaman dulu kan anak kuliah kelasnya dia tuh nggak banyak ya. Iya, Mungkin iya. dia harus nggak banyak harus bersosialisasi, Iya. nggak banyak harus apa ya istilahnya baik-baikin orang gitu iya, kan ya. betul. Jadi cuma sedikit. Sementara kan sekarang dunia kuliah udah beda Betul, banget iya. kan. Temennya dia banyak banget gitu Betul. kan. Anak satu angkatan udah ratusan, udah gitu belum lagi ngadepin dosen yang rupa-rupa. Betul. Sementara kan dulu kan sekolah mereka kan nyaman banget ya di mana Guru yang ngertiin guru yang muridnya ngertiin ya. muridnya, guru bisa diajak ngobrol sama muridnya gitu kan. Kalau ada yang anak murid yang nggak suka bisa ngomong gitu kan. Sekarang kan nggak mungkin, dia tuh harus ngadepin tuh dosen. Ada tuh satu dosen anak gue ya, itu Sebut namanya Nji. jangan jangan ya. Tapi itu ngomongnya ngaco banget loh, masa di kelas ngomong gini, Jablay, maju ke depan. Serius loh, ada dosen ngomong kayak begitu. Sumpah. Nanti ya kalau anak gue udah lulus baru gue kasih tau gue atau mungkin Ada sih yang dapat curhatan dari anak yang sama kuliah sama Jema, tulis di kolom komentar. terus di kolom komen, oh saya tahu tuh dosennya siapa. Jadi asli lo ngomong gitu dan ngomong jorok di kelas. Serius. Maksudnya mau asik kali, maksudnya. Nggak ngerti Dia ngomong asik gimana Tapi asik kelewatan kalau juga. ngomongin. Ini Iya kepalanya sih. mindsetnya gue mau so asik, mau so Gen Nah, Z. gue nggak Enggak ngerti. sih, emang gesrek aja. Emang gesrek aja. Jangan Jangan normalisasi. Mas Noli jangan jangan normalisasi. Gitu ya. Jablay, sini kamu duduk depan. Gitu. Kok gitu sih? Asli, Ca, ada satu kayak Aneh gitu. banget. Nah, itu kan Jema yang biasanya berhadapan sama orang-orang yang mulutnya dijaga, Iya. terus ketemu pendidik yang kayak begitu, syok banget dia. Syok banget Jema. Cuman ya itu akhirnya gue ngerti tuh tadi balik lagi yang lo bilang. Mungkin begitu sampai rumah, ketemu gue, ketemu laki gue, ketemu kakaknya. Udah dia hari-hari di Bandung apa-apa ngerjain sendiri. Iya. Begitu sampai rumah mau yang bete. Iya. Aku mau kesel. Aku mau kesel aja. Iya, aku mau kesel. Iya, Gitu. betul. Akhirnya Gue gue bilang relate. sih semua anak pasti Gue akan relate. mengalami Iya. hard day-nya ya. Betul. Iya, iya. Ada Gak usah anak kita pun. betul Iya. gara-gara misalnya mau period ya PMS atau dia ada masalah di kampus di Halo, sekolah. PMS. Iya kan terus apapun lah gitu loh jadi kalau gue sih udah menangkap sinyal kalau misalnya Syabila pulang deh Assalamualaikum beda dengan Assalamualaikum hai ada tuh Mbak gitu. iyalah pasti Louis juga kayak gitu jadi gue menangkap oh ya kapan gue harus meregulasi emosinya dia dan kapan gue harus Biarin diam aja. Iya, iya. gitu loh. Jangan baper. Jadi gue ngelihatnya oh iya capek oh ternyata di jalan tuh ada yang rese gitu ya di Iya. mobil ada hektik apa segala macam. Udahlah anak mulai nyetir sendiri Iya. kan. Jadi pasti kalau menurut gue tiap anak tuh punya proses untuk bisa ngeregulasi Iya, dan iya. kita nih support sistemnya ibunya, bapaknya, semuanya tuh memang udah harus menangkap sinyal bahwa tuh sayang, Syabil lagi bete tuh coba deh kamu yang nanyain gitu. Iya, iya. Atau aku tanyain ya udah nanti ngobrol Kak kenapa kamu kemarin kok papa gini enggak aku tuh sebel ternyata Mbak Davin mungkin udah baru muntah gitu iya, loh. Jadi iya. apa ya kadang-kadang kita melihat anak tuh gelagatnya kayak
kok nggak sopan, kok nggak bisa ngomong rendah. Gue juga sama kayak lo, sumbu pendek ketika anak ngegas. Padahal Sama, ibarat ternyata kita tuh dia orang Sumatera kali ya. ternyata Noli, gue merefleksi gue sama Baby tuh ngomongnya ngegas. Emang kalau Gue kita bukan tuh- tipe soft spoken, Baby iya, juga iya, bukan iya. tipe soft spoken. Dan gue berharap anak gue soft Iya. spoken. Gila-gilanya sih Mas. Iya kan? Jadi gue masih Ya, belajar. lo kalau kayak gitu Syabila harusnya KKN-nya di rumahnya Nikita Willy. Iya kan? Jadi gue pun sampai sekarang masih berupaya untuk kalau lagi marah gimana caranya gue masih kayak Bang, nggak boleh gitu dong nak, Iya, nak iya. jangan dong sayang, bunda kan udah berontak bilang, gak tuh rasanya? bang, bunda bilang apa tadi? Gak bisa ya nahan bunda biar nggak ngomong tinggi baru kayak gitu. Iya kan, jadi ada tahapan ya, ada level. Tapi tahapannya cepet ya Mes ya. Ternyata itu di copy sama anak gue. Jadi ketika dia memang nggak bisa meregulasi emosi, ya dia langsung loncat ngegas gitu. Nah, itu yang kadang-kadang gue mikir, ya udahlah sayang dia lagi ngegas ya gue juga ngegas. Gue tuh lebih banyak sekarang berefleksi. Iya. Anak Emang gue melakukan apapun yang gue pikir gue kecewa deh anak gue A misalnya. Aduh gue kecewa deh Louis B atau Bambang C. Gue refleksi. Oke. Gue gitu apa nggak nih ya? yang udah gue bikin gitu. Baby gimana ya? Oh ya ternyata tuh semua kekecewaan kita itu refleksi dari kita. Iya. Gitu. Tapi satu hal sih kalau gue tuh ngerasa ya kadang kita tuh nggak boleh reaktif. Iya, yang itu terpenting sih. tuh reaktif. Betul, Jadi betul. kayak misalnya anak pulang mukanya udah bete kita tahu. Jadi kita nggak perlu juga langsung donder dan menemukan jawabannya detik itu dia Iya, kenapa iya, gitu. betul. Kadang-kadang justru kalau kita maksa tapi dianya belum siap untuk cerita, jatuhnya malah jadi marah, kurang ajar terus akhirnya kepicu nih kita. Jadinya masalah ributnya tuh bukan karena masalah utamanya. Iya. Iya kan? Gitu. Iya, Kenapa sih mukanya bete? Enggak apa-apa kok jawabnya gitu terus dari tadi. Nah, gitu. itu dia zamannya gue baper kayak gitu yang diurus perasaan gue. Gue nggak suka dengan cara ngomong kamu. Iya. Nah, perasaannya dia nggak gue urus tuh. Iya. Tapi balik lagi ke refleksi ya, gue jadi mikir juga sih, iya ya. Jema itu cerminan gue, sementara kalau JJ bisa kalem karena ikut Aryo. Dia bisa kalem, Iya kan? apa-apa tuh nggak langsung bereaksi. Itu Aryo banget. Sementara Jema tuh ya gue. Tapi jujur, berarti lo semua lebih suka nggak ngelihat anak-anak yang selalu menunjukkan gue mau bikin mami senang, gue mau bikin Enggak sih, nggak pernah bunda berharap gitu. happy, pokoknya gue harus dapat nilai bagus, gue harus jadi ya dia Gue obses. malah beban ya Iya. kadang-kadang kalau kayak gitu. Iya, iya. Berarti dia melakukan itu untuk gue. Betul, Justru betul. karena gue malah kadang-kadang menanyakan diri, justru selalu buat gue tuh penting banget bertanya, kamu happy nggak sih? Iya. Gitu. Itu penting banget. Kayak kemarin ya tiba-tiba Naura masuk kamar gue, ada gue sama Baldi, tiba-tiba dia masuk kamar, terus dia ngomong gini, terus tiba-tiba gini, aku happy banget, tiba-tiba nangis. Happy. Terus kan gue ambil packing nih, gue ambil jongkok duduk gitu, gue bingung, kenapa kak? Terus dia udah menangis. Akhirnya tahun ini aku nutup, aku bersyukur banget, dibilang, aku nutup tahun ini tuh aku cuma nyanyi, aku nggak ada ambil syuting, aku gitu-gitu. Tahun ini aku full, benar-benar aku nyanyi gitu loh. Jadi emang dia niatnya tuh nggak ambil terima syuting itu. Jadi aku nggak capek kerja, aku cuma benar fokus nyanyi. Yang dia lakukan tuh aktivitas untuk karir nyanyinya dia gitu. Itu kan keinginannya dia juga Keinginannya kan. dia. Terus tiba-tiba berlinang air mata. Oh pecah. Terus gue, "Hah?" Maksud gue itu kan hal yang emang dia pengen tuh kan sesuatu hal yang buat gue apa sih gitu, simple banget tapi itu deep banget buat dia. Aku seneng banget, nangis pecah terus dia peluk langsung gitu, aku happy Sesugukan. banget mama, aku happy banget gitu. Terus Karena dia dapetin apa yang dia mau. iya, maksudnya iya, aku bener. happy banget, tapi ngerti gak sih? Jadi maksudku ya itu kan yang kamu mau, kamu seneng dong gitu kan. Ya aku seneng banget, tapi ngerti gak? Tapi sampai nangis gitu. Tapi jadi gue tuh jadi di sini tuh berasa banget bahwa apa yang dia pengen dia bisa dapatkan, tapi bukan karena keinginan gue sebagai orang tua gue memaksakan lu harus ini, lu harus itu gitu loh. Dan itu tuh lebih menurut gue kebahagiaan tuh
lebih buat gue gitu loh. Iya. Pada saat dia achieve sesuatu yang maksud gue, walaupun dia baru cuma ngeluarin single ya, dan dia melakukan promo-promo kecil, cuma buat dia tuh sesuatu hal yang berarti banget buat dia gitu loh. Iya benar. Ngerti gak sih? Tapi itu buat dia tuh sesuatu hal yang besar, dan dia tuh happy banget sampai dia segitunya mengapresiasi dirinya. Itu ngajarin kita banget bahwa kadang-kadang kita tuh sebagai orang tua suka nggak sadar naruh ekspektasi yang tadi Eca bilang ya. Kita tuh kadang-kadang suka berekspektasi, gue pengen deh anak gue A, gue pengen banget deh anak gue B, C dan lain sebagainya. Tapi ternyata begitu mereka nggak bisa ngikutin ekspektasi kita, orang tua jadinya kecewa. Orang tua akhirnya ngerasa gagal dan sebagainya. Tapi dari kasus Naura itu kan nunjukin bahwa oh ternyata ada kebahagiaan yang luar biasa buat anak. Kebahagiaan mereka adalah mereka udah tahu maunya tuh apa loh. Itu yang paling sulit. Gue malah worry ketika anak gue ngikutin terus komando arahan orang tuanya, kayak misalnya aku tuh berharapnya kamu A terus dia nurut. Aku tuh pengen kamu B terus dia nurut. Itu gue malah serem. Tapi kata kuncinya memang itu sih Mas, apa yang dia mau. Nah kalau kayak gue tuh sempet ngalamin kebalikan. Gue tuh kan nggak pernah menuntut anak-anak gue untuk kayak nilai harus gimana, sekolah harus gimana tuh nggak. Karena gue selalu bilang buat gue yang penting tuh proses belajarnya. Kamu ngerti apa enggak? Kalau misalnya nilainya jelek, artinya kamu nggak ngerti. Mesti cari tahu nggak ngertinya apa. Tapi bukan nilai tujuan gue. Gue sempet tuh waktu itu begitu kan ke Kika. Kika malah gini, aku tuh pengennya mama kasih target. Sama kayak Syah bilang gitu. Jadi ternyata yang Ada maksudnya beberapa gue anak nggak gitu. mau nge-push dia dengan ngasih ekspektasi tinggi. Versi gue kan, gue nggak mau nge-push dia. Ternyata yang dia butuhkan tuh beda. Jadi kayak memang harus tahu dia maunya apa. Paham kebutuhan anak kita. Iya. Betul. Kalau Jema itu emang harus di-push awalnya. Tapi kalau JJ tuh Beda-beda gak ya, bisa. Kak. Kalau Iya, Mila malah sendiri. kebalikannya, dia tuh sangat nge-push dirinya sendiri. Jadi kalau gue tambahin itu akan bikin dia frustasi karena gue nggak nge-push aja, dia tuh udah ke dirinya sendiri udah keras. Tapi sekarang Jema tuh jadi nge-push dirinya sendiri. Di saat gue malah longgar, ya udah Dede kayak waktu itu yang dia udah tahu dia dapet dosen yang rese itu. Aduh, aku dapat kelasnya dia lagi gitu. Kan udah terkenal banget. Ya udah kamu mau ngapain deh? Ya udah apa kamu mau drop aja kelas itu, ambil di semester berikutnya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena kan gue pengennya dia juga happy ngejalanin kuliahnya kan. Terus dia bilang, akhirnya dia mikir, enggak deh, aku adepin aja deh. Tahu-tahu kalau semester depan aku ngambilnya gitu kan. Aku ketemu dia lagi. It's like gue cuma ngedelaying something yang gue akan ketemu juga. Oh yeah, it's good for you gitu. Dari mereka bisa decide ya. Untuk apa sih yang terbaik buat mereka. Tapi kalau kasusnya kita ngadepin lagi anak-anak lagi tantrum, pasti ada dong. Ada. Momen mereka lagi hard day gitu ya. Apa sih harapan lo gitu ya sebagai seorang ibu, berharap anak-anak tuh harus bersikap seperti apa ketika hatinya tuh lagi gundah gulana? Kalau lo apa? Kalau gue ngomong. Bicara. Ngomong. Jadi supaya kita tuh nggak ada miskom, marahnya tuh ke kita. Oke. Lebih situ. Ini gue juga belajar dari Oto ya gitu. Karena Ini kadang-kadang kita bicara range umur berapa nih ya? Berarti Kika, Naura, Nima, Anak pertama ini ya, dulu nih. Cyakin nama lah ya. 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas ya. Karena misalnya gini, kalau gue tuh sama Oto kadang-kadang misalnya gue lagi bete lagi apa kan gue suka telepon dia. Dia aku tuh gini. Padahal maksud gue cuma muntah. Tapi kadang dia, kok kamu jadi marah ke aku? Enggak. Bukan itu. Enggak marah ke kamu. Gue juga suami-suami tuh gitu ya. Kadang-kadang gitu Merasa kan. dimarahin ya. Aku nih cuma mau ngomong gitu. Nah artinya gue pikir bahkan kita yang udah segede gini aja, miskom itu bisa mulu. miskom Iya. gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bisa ngeluarin emosi kita tanpa orangnya ngerasa dia sasaran kita. Iya. Jadi Itu nggak enak maksudnya tuh. itu sih satu hal yang kayak kalau misalnya ngomong gitu, kita nggak ada miskom gitu tuh Mes. Jadi jangan sampai lo marahnya ke sini, lu jadi sasaran empuknya ke sini gitu. Udah berhasil belum? Kalau gue mau tuh udah berhasil, tapi kalau kayak Kika sama Ula tuh lumayan. Jadi kalau Ula tuh lucu, kalau dia lagi bete, lagi PMS gitu. Aku
tuh nggak tahu kenapa aku lagi PMS, maaf ya aku tuh lagi emosional. Oke. Dia Udah bisa ngasih tuh tahu. ngomong gitu. Iya, Aku iya, tuh nggak iya. tahu hari ini rasanya kenapa ya, entah sedih entah apa, aku tuh kayak mau PMS udah gitu. Oh, jadi jelas ya? Jelas kalau dia gitu ya udah gue kasih space Iya. aja. Lo mau marah, lo mau nangis, lo mau apa ya udah silahkan. Iya. Terus baru nanti bener kan aku sekarang udah keluar. Gitu. oke. Itu gue malah seneng kayak Iya, gitu. iya, Dan iya. menurut gue itu skill loh. Iya, itu skill dia banget. bisa Iya, begitu. bener-bener. Karena gue pernah waktu itu syuting Monce, lagi di lokasi syuting, panas, bete, terus dia tuh udah salah aja. Dia ngomong ke orang make up, orang wardrobe, Oh, dia bilang? iya dia ngomong, aku nih kayaknya mau dapet, jadi aku tuh perasaannya lagi aneh banget hari Iya. ini, entah mau marah, entah mau itu. Oke. Oke. Jadi akhirnya semuanya juga menanggapi Ngerti. kemarahannya dia dengan ya udah nggak apa-apa Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi Itu sih. Kalau anak perempuan tuh masih bisa kelihatan sebenarnya, walaupun mungkin dia nggak yang terlalu terbuka ya kan. Ya, Karena kan dari betul. ekspresi itu udah kelihatan deh ada perubahan sedikit tuh kita bisa lihat. Anak laki. Laki susah banget Anak sih. laki yang tantangannya gue Narka-narkanya waktu bingung itu. ya, Ji. Iya, lu ngerasa nggak Bevan, Raka? Ngerasa banget, JJ, susah banget. aduh, Raka malah gue ngelihatnya dia tuh ada masalah hari ini ngomongnya seminggu lagi. Nah, tuh kan. Kadang gue tanya nih hari ini, Raka, kamu punya gak sih temen yang kayak gini? Gitu kan. Gitu kan. Terus makan gitu kan. Terus tiba-tiba minggu depan dia cerita lo pertanyaan gue yang Ya itu. ampun, Iya, udah iya. delay ya. Delaynya lama banget. Iya, terus juga udah lupa ini Iya, mana iya, ya, iya. udah lupa. Jet lag ya Iya, jet ceritanya. lag. Tapi itu yang gue rasain banget. Parah. Gitu. Kalau Jema, kalaupun nggak mau ngomong, itu kita bisa lihat. Kalau Jema tuh kan kalau ada apa-apa sama, ya ada sesuatu hati yang lagi nggak pas gitu, dia nangis. Iya. Dan paling udah kelihatan dari matanya. Iya, lah, iya. ya kan. Padahal kenapa kamu habis nangis ya? Iya, kenapa? Ya udah deh, oke belum mau cerita. Kalau Cici gue nggak tahu. Iya, sama Gue gue juga. bersyukur banget waktu dia putus sama pacarnya, dia langsung masuk kamar terus cerita. Langsung itu gue oke. Jadi kita bisa merespon langsung gitu. Tapi selebihnya itu tuh kayak once in the blue moon banget gue dapet kocokannya nggak sih? Once in the blue moon banget kita dapat kocokan bahwa dia langsung ngomong, halo aku lagi begini, aku gini. Dia tuh bisa ntar tunggu dulu berapa hari, ternyata waktu itu dia lagi stres berhari-hari karena urusan kuliah, terus baru tuh setelah lama baru aduh aku tuh sebenarnya lagi stres banget, tapi gue gak bisa lihat perubahannya. Sama, gue juga nggak Saking bisa. flatnya ya, sama Nggak bisa. dia manajemen Saking emosinya hebat lempengnya ya. kalau Iya, misalnya sama betul. cowok tuh Iya. Bevan kayak kalau misalnya apa-apa tuh dia masih bisa cerita sih, cuman kalaupun dia menyimpan dari orang tuanya, dia pasti cerita ke kakak sama adeknya. Oh, Jadi iya, ada iya, saringan iya. filter satu, Iya. habis itu baru ke ini, Iya. kita berdua. Tapi kan kita kayak nggak langsung bisa tahu ya Nggak kan? bisa. Kalau Gue anak juga nggak Pasti ada mau menarka-narka gitu ya. Kalau cewek kelihatan sih. Kalau cewek Iya, kelihatan. cewek. Kalau Bambang mungkin karena masih kecil, jadi dia sudah bisa Dan lebih ekspresif nggak lebih sih, Bang? ekspresif dia. Pokoknya dia kalau marah bener-bener acting marah. Keluar dan- gitu ya. Terus Iya. kadang-kadang dia dramatisasi. Jadi dia udah Oh, Louis juga ya. Itu berusaha keluarin air mata. iya. Jadi dia nunjukin dia tuh sedih banget gitu loh dengan yang dia hadapin. Makanya Oh, dia pemain terus bener watak loh, ya. keluar air matanya netes. Terus dia, iya, terus udah gitu gue diemin aja, terus gue kode-kodean sama baby. Diemin aja, gue gak mau dengerin biar gak drama queen ya, drama king. Terus udah gitu udah bang, keluar air mata. Mau peluk bang, mau peluk. Oh gitu Bambang, masih kayak begitu. Terus akhirnya begitu dia lagi zero emotion, dia ajak ngomong sama baby. Bang, kemarin papa dengar katanya Bambang kepukul ya lagi main bola, terus Bambang nangis. Iya. Terus kemarin juga main playground katanya Bambang ke sepak terus Bambang nangis. Nah, terus tadi sama Bunda, kenapa sih Bang banyak banget nangisnya? Papa minta tolong ya, Bambang kan anak laki, dikurang-kurangin gimana caranya tahan dulu sampai maksimal. Kalau udah gak kuat nangis, gak bisa Pak. Bambang gak kuat, Bambang udah berusaha, gak nangis, gak bisa Pak. Coba, pokoknya mulai besok nangisnya 1 kali sehari. Dijatahin sama Dijatahin. Gara-gara dia tuh karena kebiasaan punya anak kakak cewek. Terus kan dia yang paling dia harapin. Jadi kayak semua orang tuh bakal ngerasa, oh kalau gue nangis semuanya pasti bakal Prince banget ya, Prince Iya. banget soalnya dia tuh. kocak banget ya. Terus ada juga nih yang kadang-kadang gue tuh suka ngeliat ya, ada beberapa anak yang berupaya untuk berani untuk ngomong yang tadi kayak misalnya Mima gitu ya, dia berani ngungkapin dan berani tegas
atau berani ngasih tahu ke orang banyak, misalnya kayak Ula gitu ya, aku lagi apalah segala macam. Lo ngelihatnya itu bentuk ketidaksopanan atau Gue awalnya iya. Iya, awalnya Gak pasti kita sopan kan sama orang tua, apalagi yang Indra. ditangkep itu ya? kita Iya, kan yang ditangkep produk tuh. kita sopan dibesarkan sih lo, begitu gitu kan. ya. Produk iya, gue Kita kan tuh nggak dibesarkan pernah gitu. nggak pernah kayak begitu sama nyokap bokap gue gitu. Kalau kesel gue kesel sendiri dulu kan di kamar karena nggak berani kan Iya, zaman dulu benar, tuh. benar. Kalau Mima kan langsung aja blar gitu ya. Jadi kita mikirnya ini apa sih nggak sopan sama orang tua ya. Obat gue ya itu begitu ada masukan dari psikolog itu oh ternyata gitu. Tapi kan benar kata Eca nggak bisa juga tuh dibiarkan. Iya, Ya udah iya. deh terserah lo mau marah-marah di rumah nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika gue udah tahu bahwa oh ternyata dia punya kebutuhan juga gitu, Iya, gue nggak bisa ngurus diri gue sendiri terus yang pokoknya kamu harus menghargai orang tua, harus sopan, ngomongnya harus begini, harus begini, harus begini gitu juga nggak bisa kan. Jadi gue kalau gue kecewa ya gue sampaikan. Tapi juga gue biasanya kalau gue emang nggak langsung, gue kalau kesel gue masuk kamar gue dulu, gue diam. Iya. Ntar kalau gue udah tenang, gue baru samperin, Iya. Mim, kamu lagi kenapa sih? Bunda tuh sedih loh kamu ngomongnya kayak gitu, Iya. gitu. Kitanya jangan reaktif. Tapi gue mengungkapkan kekecewaan gue gitu supaya dia bisa review. Oh, aku ternyata tetap bisa ngomong sama bunda, tapi mungkin caranya nggak kayak gitu Iya, gitu loh. iya. Jadi gue tetap mengungkapkan kekecewaan gue, tapi gue juga jadi tanya perasaan dia. Kalau dulu waktu gue menganggap dia nggak sopan, gue nggak urus tuh. Dia lagi marah sama siapa, bete sama siapa. Pokoknya yang Nggak gue lu urus tanya. adalah harus sopan ngomong marah orang tua, gak usah marah-marah, biasa aja dong sampai rumah kesel mulu di rumah kan yang diurus tuh itunya. Nah itu dengan anak itu berani kayak begitu gitu ya contohnya. Setuju nggak lo dengan pendapat bahwa memang anak itu dibutuhkan keberanian untuk berkata tidak? Karena ketika anak jadi nurut melulu di rumah, say yes yes mom yes dad melulu, begitu dia ada di dunia pekerjaan dan dunia nyata, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang apa-apa diajak nggak benar, oke deh. Iya, Oh iya, Iya, itu itu bahaya bahaya banget banget. sih. Oke Iya, deh, iya, terus iya. disuruh sama bosnya atau disuruh Iya. sama teman kerjanya yang sesuatu yang nggak sesuai hati, dia akan tumbuh jadi orang yang ngikut arus. Iya. Itu Iya nggak bahaya sih? sih. Iya, Kalau iya, gue itu setuju bahaya. banget Ya berarti loh. kalau kita berhasil menumbuhkan anak yang nurut kan berarti kita ngajarin dia untuk nurut sama orang lain. Iya. Ya kan berarti nurutnya nggak cuma sama kita kan. sama orang lain. Nah, masalahnya kenapa dia berhasil nurut karena dia terbiasa yang ngambilin keputusan hidupnya dia tuh orang lain, yaitu gue misalnya atau bapaknya. Nah begitu di luar seremnya dia tuh nggak bisa ambil keputusan, dia selalu Ci, gue gini gimana ya? Nggak, Kayak gue gini berasa, gimana gue ya? inget Oh iya kalau makan nggak bisa pilih sendiri Iya, loh. beras Oh, nungguin mungkin mau- selama ini Gua bilang, dipilihin kali "Beras, ya. Itu kan ada gambarnya. Iya. Ini kan ada, lu lihat dong. Oh iya ya, Dan berbeda. lebih lucunya lagi dia makannya itu aja. Kita aja masih bingung. Begitu sendiri tetap nanya gue padahal gue tahu loh. Berarti- Kamu Padahal kan dia kalau di makan situ ya? pesannya sop buntut. Kamu kan kalau di situ pesannya nasi goreng. Gue udah tahu gitu. Itu aja kok. Oh, berarti Tapi Brasto dia emang nanya gue. mungkin karena di keluarganya yang dulu Bisa Brasto jadi. bisa jadi Iya, ya. iya, Nah, benar, ada benar, lagi benar. temen gue ya, ada lagi temen gue tuh. Jadi setelah dia menikah, dia tuh ternyata kebingungan loh katanya. Jadi gue ke Kebingungan apa? supermarket, telepon nyokapnya, mah kalau beli yang buat cuci baju, mereknya yang ini apa yang ini apa yang ini ya gitu. Terus, oh yang ini biasanya mama tuh. Terus ke apa dikit mah, aku kalau ini gimana? Nah adeknya dia sama. Bahkan katanya dia, adek gue parah banget, dia tuh nggak enak badan, mau izin padahal udah kuliah. Itu nelfon nyokapnya, ma aku tuh nggak enak badan, aku izin apa enggak ya, aku kuliah apa enggak ya. Jadi saking terbiasanya mereka yang mutusin ibunya. Itu penurut Gitu. deh, nurut Jadi tuh ya. begitu lepas dia tuh kayak orang bingung gitu loh. Ini gue harus mutusin sendiri, Atau nggak percaya tapi gimana diri caranya gitu ya ya? gitu. Jadi nggak percaya diri juga Iya, ya jatuhnya. jadi kalau kita belajar dari kasus-kasus kayak teman Monce itu, nggak apa-apa loh kita tuh sebagai orang tua melihat anak-anak argue, Iya, anak-anak protes, Iya. anak-anak kritis, anak-anak bilang enggak, atau Itu nawar perlu sekalipun, ternyata. Iya. nego sekalipun betul. ketika dikasih perintah, nggak apa-apa loh sweet moms, Betul. karena disitulah mereka jadi punya skill
mengambil keputusan, Iya. memilih mana yang cocok untuk dia, mana yang bisa dia negoin semuanya win-win solution. Semua tuh ternyata melatih kemampuan diri mereka untuk kedepannya supaya nggak jadi robot. Ada tapinya, ada tapinya. Iya. Tinggal kita sebagai orang tua ngarahin cara penyampaiannya. Nah, itu dia, baru kita Jangan main. sampai juga oke lu boleh ngasih mengekspresikan feeling lo berpendapat, Ya, tapi ada caranya. Ada nggak sih? adabnya, Karena kan tetap tetap gue sih. benar. Karena kan nggak mungkin nanti kita kan melepas mereka loh ke dunia Iya, nyata ya kan. Kalau di rumah mereka marah-marah sama kita, oke kita udah tahu, Yes. kita ngerti, kita Iya. ngerti anak kita lagi PMS Bukan apa. berarti di luar mereka bisa Iya. kayak gitu juga. Iya. Oh, gue bisa marah-marah di rumah nanti. Betul. Kita kasih, oh lo oke, lo bisa keluarin emosi lo. Iya. Nanti kalau kita nggak kasih tahu penjaganya, lo bisa mengeluarkan segala emosi dan segala macam bisa. Tapi Iya, di luar kadang- lo nggak bisa begitu. Kadang-kadang Iya. Mima juga kalau pulang malam gitu ya, Bunda aku pengen curhat banget nih gitu. Bunda masih bangun nggak? Kalau gue capek gue bilang besok boleh nggak Mim? Soalnya aku capek banget. Aku pulang syuting, pulang jam sekian. Aku capek banget. Terus kayaknya aku juga lagi nggak mood. Besok kalau Bunda bangun kita cerita ya gitu. Jadi dia mesti tahu juga kalau capek bukan cuma dia. Iya. Kita juga kadang-kadang bisa capek. Kadang kita juga bisa nggak tersedia buat dia gitu. Jadi dia juga mesti bisa adjust gitu loh sama orang lain karena yang kesel tuh bukan cuma Adaptif. dia, orang lain juga kadang bisa Iya, kesel kayak gitu-gitu gue sampein Iya, sih. benar. Nah, itulah pokoknya Sweet Moms, lika-liku hati curhatan setiap ibu kurang lebih kalau gue bilang sama ya. Sama. Kadang-kadang kita suka kejebak sama ekspektasi dan Betul. stigma anak baik yang Betul. bertebaran di luar sana itu terlalu stereotip dan klise. Padahal di balik ketidaksetujuan, argumen, kritis, tantrum, kemarahan, Itu bukan emosi, berarti bukan berarti bukan anak baik. Iya. Jadi inilah tugas kita sebagai ibu yang memang bisa lebih peka ngelihat bahwa apa sih yang harus dibenerin, apa yang harus ditambah, apa yang harus di adjust gitu ya. Betul. Jangan- Jangan satu lagi kalau anaknya baik, nurut, mesti ditanya Iya. juga, are they happy? Yes. Lo tadi emang mesti di bener tuh diajarkan tepat yang untuk menyalurkan Betul, ya. betul. Karena jangan sampai ntar waktunya dia mereka kerja, mereka tantrum depan Iya. bosnya. Harus dibedain tuh. Takut Tetap. banget. Harus dibedain garisnya antara berani berpendapat, berani berekspresi, Sama kurang berani ajar. tegas, sama gak sopan kurang ajar. Iya. Tetap adabnya juga diajarin. Iya, betul. Bebas bisa punya pendapat, ya kan, bisa. Tapi adabnya itu nomor satu sih. Iya. Yes. Mari kita bikin anak-anak happy, bundanya happy di rumah kita. Ya. Kita ketemu lagi next episode, jangan lupa. Bye. Bye, Sweet Moms.